ojek online yang melalui Jalan Sudirman pun diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul tidak terhindarkan. Aksi anarkis keras juga dilakukan pada para pengendara ojek berbasis aplikasi online. Ini gambar yang kami dapatkan di wilayah Duku Atas. Ini para sopir taksi yang ikut berunjuk rasa hari ini juga melakukan sweeping kepada para pengendara ojek online yang tengah melintas di wilayah Jakarta Pusat. Ada beberapa orang yang mencoba menenangkan situasi atau tensi yang tinggi antara kedua belah pihak, baik dari pengojek online maupun dari para sopir taksi yang sedang berdemonstrasi hari ini. Ini yang sangat disayangkan, ada pengeroyokan rupanya pada salah satu pengendara ojek online. Aksi demonstrasi yang awalnya kita harapkan akan berjalan tertib, namun di beberapa tempat justru terjadi tindakan anarkistis. Kita akan berbincang terjadi antara supir angkutan umum yang berunjuk rasa dengan para pengojek online. Para pengojek online yang melalui kawasan Sudirman diserang oleh para pengunjuk rasa hingga aksi baku pukul pun tak terhindarkan. Inilah aksi keributan yang terjadi di sekitaran lokasi unjuk rasa. Emosi para pengunjuk rasa sepertinya terpancing, tidak hanya oleh para pengojek online, tapi sepertinya juga ada warga sipil di sana, dan pihak kepolisian dan aparat keamanan berusaha menenangkan para pengunjuk rasa sehingga kericuhan pun bisa sedikit diminimalisir. Dalam situasi seperti ini memang sedikit saja pancingan dari salah satu pihak bisa menimbulkan kericuhan. Ini diharapkan. Nah, ini adalah gambar yang kami dapatkan bagaimana para pengojek online terlibat atau diserang juga oleh para pengunjuk rasa.
Aksi Anarki Ignatius Jonan sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa khususnya dua aplikasi transportasi online yaitu Uber dan GrabCar ini menjalankan usahanya namun harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan seperti halnya Undang-Undang Nomor 2 yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada juga Undang-Undang Penanaman Modal, dan juga sejumlah peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ada juga Kepres tentang kantor perwakilan perusahaan asing, mengingat GrabCar dan Uber ini perusahaan asing, di mana Uber merupakan perusahaan dari Amerika Serikat yang tersebar di 68 negara, dan perusahaan ini masuk ke Indonesia pada Agustus 2014 lalu. Saat ini aplikasi Uber sudah diunduh 50 juta kali. Uber ini memang merupakan aplikasi transportasi yang memperbolehkan mobil pribadi dan mobil perusahaan rental untuk bergabung bersama mereka dan kemudian beroperasi mencari penumpang. Di Indonesia sendiri ada 6.000 unit armada dari Uber, dan Uber tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sementara GrabCar merupakan perusahaan dari Malaysia, tersebar di 28 kota dan 6 negara di Asia Tenggara, dan masuk ke Indonesia dengan saat ini aplikasi Grab sudah diunduh 11 juta kali. Ada 200.000 pengemudi Grab yang tercatat di seluruh Asia Tenggara. Breaking News TV masih akan kembali saja dari Perwara. Tetap di sini Perasa. Kali ini kami akan mencoba mencari tahu informasinya lebih jelas dan juga melihat informasi terkini dari salah satu lokasi juga di Jakarta, ada di Monas. Ada Safati di sana. Safa. Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini iring-iringan ribuan angkutan umum konvensional seperti taksi, kemudian bajai dan juga angkutan kota atau angkot saat ini nampak berduyun-duyun memasuki ke kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka ini berasal dari arah Senayan atau yang sudah melakukan aksi di depan gedung DPR MPR RI, kemudian iring-iringan sempat melintasi kawasan Jalan Sudirman Tamrin hingga saat ini memasuki kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Mereka akan berada di Monas ini sampai batas waktu yang sudah diizinkan oleh kepolisian untuk melakukan aksi, yakni sampai pukul 5:30 sore nanti. Mereka akan menunggu di kawasan Monas, menunggu keputusan pemerintah yang akan dikeluarkan, di mana mereka sepanjang hari ini menuntut kepada pemerintah untuk segera memblokir aplikasi online, yakni Uber dan juga GrabCar. Dan juga mereka meminta agar transportasi online seperti Uber dan GrabCar segera ditutup oleh pemerintah dan tidak diberlakukan lagi. Sebab menurut mereka perusahaan transportasi tersebut dianggap ilegal karena tidak membayar pajak, sehingga tarifnya lebih murah dibandingkan dengan tarif angkutan umum konvensional. Para supir angkutan umum konvensional ini juga tadi dalam orasinya menyampaikan bahwa pendapatan atau omset mereka per harinya saat ini menurun drastis jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, pasca angkutan umum online ini sudah mulai menjamur di ibu kota dan sekitarnya. Saat ini pemirsa, ribuan supir taksi dari berbagai perusahaan, baik ada dari Express Group, ada dari Bluebird, kemudian taksi pusaka dan lain sebagainya, dan juga taksi atau supir bajai dan juga supir angkutan umum dari Wahana Koperasi Kalpika saat ini sudah berada di dalam kawasan Monas untuk menunggu sampai pukul 5:30 sore nanti, menunggu keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait tuntutan mereka yang sudah digaungkan sepanjang hari ini di sejumlah titik di kawasan DKI Jakarta. Adapun kondisi aksi unjuk rasa di kawasan Monas saat ini juga meskipun sangat ramai tapi masih terpantau kondusif. Aparat kepolisian juga terus berjaga-jaga sepanjang hari dengan jumlah personel yang cukup banyak dengan senjata lengkap untuk menjaga dan mengamankan jalannya aksi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.